Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, mat pagi para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Para sedulur, seperti biasa di pagi hari ini saya ingin mengajak para sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, berapa waktu belakangan ini santer kita mendengar ya bahwasanya ada salah seorang pendakwah di negeri kita ini, yaitu Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, yang sepertinya mendapatkan penolakan ya dari beberapa tempat ketika beliau mau melakukan dakwah, ketika beliau tidak melakukan pengajian dari kelompok tertentu, dari sekumpulan orang tertentu, dari ormas tertentu. Yang itu memang sebetulnya juga kita sangat prihatin ya, karena memang negara kita, konstitusi di negara kita itu menjamin ya setiap warga negara kemudian untuk beraktivitas sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah orang-orang yang kemudian berusaha kemudian membubarkan ataupun mencegah ceramah Ustadz Syafiq Ridza Basalamah itu adalah saudara-saudara kita juga, saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita yang muslim gitu kan. Kita nggak ngerti di sini kan, walaupun yang memang kemudian mereka berusaha kemudian untuk mencegah ataupun membubarkan jamaah yang ingin mendengarkan ceramah ataupun kajian Islam daripada Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Yang memang saya sendiri juga dulu senang ya kalau nonton ceramahnya Ustadz Syafiq Ridza Basalamah ini kan, karena memang orangnya adem, tentrem gitu kan, damai. Dan saya pikir dia nggak pernah gitu kan kemudian bergabung dengan golongan yang mana, kelompok yang mana gitu kan. Saya pikir memang beliau ceramahnya juga netral-netral aja, yang dijelaskan secara umum. Kalau kemudian ada orang-orang yang mencap beliau sebagai salafi atau apalah gitu kan, kelompok apalah, yang orang yang mencap gitu kan, beliau juga nggak pernah mendeklarasikan sebagai kelompok yang mana gitu kan. Dan dakwahnya itu sangat berilmu ya, dalam keilmuan keagamaannya saya pikir memang dia sangat kompeten ya, nggak sembarangan nih Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Dan memang kalau saya lihat ketika kita mau jujur, hati kita bersih gitu kan, bahkan ketika melihat wajah beliau tuh kan, tanpa aura positif, aura kedamaian, aura tentram, cahaya itu tampak ya, cahayanya Allah Subhanahu wa taala, nur kan. Ketika orang-orang betul-betul beriman tuh pasti dia mendapatkan cahaya ya, siapapun itu. Dan kita sebetulnya bisa merasakan auranya gitu kan, aura tentram, tenang gitu, damai. Dan memang beliau pun ketika kemudian mendapatkan penolakan dari beberapa kelompok masyarakat tertentu, beliau juga nggak pernah menanggapinya dengan emosional. Beliau juga nggak pernah membalasnya dengan, kalaupun dicaci, membalas dengan cacian, enggak. Saya dengan itu semakin yakin gitu kan, karena memang seorang hambanya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Ar-Rahman, hambanya Allah yang Maha Rahman itu memang kemudian memang disebutkan di Al-Qur'anul Karim ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya adalah, salah satunya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza yatakhattaba humul jahiluna qalu salama. Wa idza yatakhabbahumul jahiluna qalu salam. Dan ketika kemudian hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu, apabila mereka kemudian ditegur oleh disapa oleh orang-orang yang zalim, maka dia akan menjawab dengan kata-kata ataupun kalimat keselamatan. Yang memang di sini penjelasannya adalah bahwasanya ketika hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu kemudian memang disapa oleh orang-orang yang jahil gitu kan, dia ataupun kemudian dicaci maki, dia nggak membalasnya dengan cacian, tapi membalasnya dengan sifat yang tenang dan dengan kata-kata yang penuh keselamatan, bukan membalasnya dengan cacian. Yang merepot tuh kan sekarang memang kemudian banyak YouTuber yang memang
memanfaatkan situasi ini gitu kan, memanas-manasi ke sana sini. Bahkan Ustadz Syafiq Rizal Basalamahnya pun sudah terima aja gitu kan. Kalaupun beliau ditolak di mana, di suatu tempat, saya pikir juga di tempat-tempat lain insya Allah diterima. Karena memang kan beliau juga di tempat-tempat lain juga tetap melakukan dakwah yang memang nggak bisa dihambat lah gitu kan. Dan memang kemudian kalaupun memang yang dari tempat-tempat yang dihambat tersebut pun saya pikir juga tetap bisa menikmati, tetap bisa mengikuti ceramah ataupun dakwah ataupun kajian Islam Ustadz Syafiq Rizal Basalamah via media sosial gitu kan. Via media sosial masih bisa kita melihat channel YouTube, karena memang ketika Ustadz Syafiq Rizal Basalamah berceramah kan memang kemudian yang dengar juga pastinya, yang lihat pastinya akan merekam videonya dan merekam dengan video dan kemudian akan mengupload di platform media sosial. Tapi jelas ya teman-teman, jadi kalau kita mau kemudian saat ini kan memang kita itu selalu, orang awam selalu dalam kebingungan karena memang saking banyaknya orang berbicara agama. Jadi kita nggak tahu mana yang seorang yang betul-betul ahli ataupun seorang yang ahli palsu. Nih kalau dalam contoh kan banyak kejadiannya, bukan dalam masalah agama gitu kan, dalam segala macam konten ya. Mana algoritma YouTube juga nggak bisa ngerti gitu kan, membedakan mana yang ahli beneran sama yang ahli palsu. Karena kan memang banyak kan, yang tentunya mereka juga kebanyakan kan memancing konfrontasi gitu kan. Kalau untuk kemudian menilainya ya kita memang referensi kita di Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Kalau saya lihat memang Ustadz Syafiq Rizal Basalamah ini kalau kemudian memang ada pendapat-pendapat yang dianggap kemudian memprovokasi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, itu saya pikir pernyataan beliau harus menjawab. Kalau sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan dalam jemaahnya sendiri gitu kan, tentang ini hukum masalah ini apa gitu kan. Ya sepertinya beliau menjawab sekedar dengan sesuai pengetahuan beliau gitu kan. Dan beliau nggak pernah kan memang mengerahkan pengikutnya untuk melarang pengikutnya dalam melakukan ritual tertentu gitu kan. Beliau kalau ketika ditanya tentang hal-hal tertentu yang dianggap memprovokasi kelompok-kelompok lain dalam agama Islam, beliau itu sebetulnya kan cuma menjelaskan. Karena kemudian ketika dalam ceramah kan pasti ada sesi tanya jawab antara beliau dengan jamaahnya. Dalam sesi tanya jawab pastinya juga ada pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu di masyarakat ya, kegiatan ataupun ritual tertentu yang memang terhubung dengan agama Islam, yang memang kadang-kadang konsepnya bukan berasal dari luar Islam. Yang tentunya di situ pun Ustadz Syafiq Rizal Basalamah mau nggak mau harus menjelaskan. Lagi-lagi ini dalam lingkup jamaahnya ya, dia nggak nyebarkan kemana-mana. Itu lagi-lagi dalam lingkup jamaahnya gitu kan. Dan beliau nggak pernah melarang kok. Beliau juga nggak pernah berusaha membubarkan, menyuruh masanya kemudian untuk provokatif kepada masa pengajiannya untuk kemudian memusuhi kelompok lain kan. Apa yang selalu diucapkan oleh Ustadz Syafiq Rizal Basalamah sepanjang pengetahuan saya itu kan selalu kan seperti qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebatas itu kan. Berkata Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya gitu kan. Dari dua itu terus kan yang kemudian memang dibahas. Jarang beliau mengeluarkan ini pendapat saya gitu kan. Ini saya gitu, jarang. Yang dijelaskan beliau itu hanyalah kemudian yang didasarkan kemudian dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim, dan ataupun kemudian dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu kan. Itu saja. Dan sepertinya ceramah-ceramah beliau umum. Mereka biasanya kan memang kemudian terpaksa gitu kan, umpamanya nih aktivitas ini yang memang konsepnya di luar dari Islam kemudian dianggap sebagai suatu ibadah yang memang ritual yang asalnya dari agama Islam, itu yang dianggap kemudian jawabannya provokatif, itu sebetulnya kan memang beliau terpaksa menjawab gitu kan sesuai dengan pengetahuan beliau gitu kan. Nah sebetulnya kalau teman-teman juga ada yang mau melakukan hal tersebut ya, yang memang sebagian dikatakan bid'ah lah, bahkan memang nggak pernah dilarang oleh beliau.
sah-sah saja, karena segala urusan kan urusannya kepada, tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Monggo-monggo aja gitu kan. Dan kalau kemudian ada statement beliau dicap sebagai Wahabi Salafi, beliau sendiri nggak pernah mendeklarasikan bahwasannya beliau Wahabi ataupun Salafi. Tapi tetap ya, walaupun namanya kemudian ditolak di beberapa tempat, namanya juga dakwah, ceramah, kajian Islam, syiar Islam tuh nggak terus berhenti di situ. Karena memang hal-hal yang seperti itu memang Allah Subhanahu wa taala memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatoi yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya sebagai berikut, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang kemudian menyerukan untuk berbuat kebajikan dan kemudian memerintahkan untuk berbuat yang ma'ruf gitu kan. Ma'ruf adalah kebaikan dalam skop agama, skop religius, dan kemudian yang haunanil mungkar, mencegah orang-orang untuk berbuat sesuatu yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itu orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang kemudian memang beruntung ya gitu. Orang-orang yang beruntung. Nah, ini menjelang kita memang dekat dengan bulan Ramadan, teman-teman. Mungkin ada baiknya kita semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita gitu kan. Dan kalau kita kemudian memang pengen lihat seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, cukup buka di media sosial kita, buka di YouTube gitu kan. Dan saya juga bersyukur gitu kan, ketika kemudian kemarin banyak penolakan, terus mau ada pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan kemudian ada beberapa kelompok di masyarakat yang tidak membubarkan gitu kan ya. Sepertinya hal tersebut kan kemudian membuat nama Ustadz Syafiq Riza Basalamah saat ini semakin banyak dikenal oleh saudara-saudara kita yang muslim di seluruh pelosok negeri kita ya gitu kan. Karena memang waktu itu kan yang bahas kayak di TV One, kemudian di beberapa platform media sosial gitu kan, masif memberitakan. Kalau di TV One yang nonton hampir 1 juta ya, ketika ada kasus pembubaran pengajiannya Ustadz Syafiq Riza Basalamah di area Surabaya. Dan alhamdulillah orang semakin penasaran, semakin pengen tahu siapa sih Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Dan pastinya mereka kemudian akan berusaha cari tracking record ya, digital record Ustadz Syafiq Riza Basalamah di media sosial kan sekarang mudah kan. Dan ketika mereka nanti melihat video-videonya ceramah beliau, pastinya akan merasakan aura positif, pastinya akan merasa aura ketentraman dan kedamaian. Dan silakan bandingkan saja dengan video-video yang kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang nggak suka sama beliau. Kita sendiri kalau hati kita bersih, pastinya kita bisa menilai, bisa memilah mana yang betul-betul bisa kita teladani, mana yang betul-betul hendaknya kita jauhi. Karena saya yakin namanya juga orang yang pastinya orang yang bersih itulah pastinya dia akan memancarkan aura positif, memancarkan aura ketenangan, memancarkan aura ketentraman. Kita bisa merasakan itu kan. Dan yang jelas Ustadz Syafiq Riza Basalamah nggak pernah bersifat agresif, nggak pernah membalas sesuatu cacian ataupun serangan kepada beliau dengan cacian yang dengan hal yang sama gitu kan. Dan ini memang semakin membuat hati saya yakin gitu kan, bahwasanya beliau ini betul-betul orang yang lurus seperti yang memang sudah disebutkan di Al-Qur'anul Karim, wa idza yatakhoba humul jahiluna qalu salam. Dan hambanya, sifatnya hambanya Allah Subhanahu wa taala yang Rahman itu, apabila kemudian disapa, ditegur oleh orang-orang yang jahil, dia mengucapkan kalimat keselamatan, salam gitu kan. Yang mana ini diartikan bahwasanya ketika ada orang-orang hambanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang kemudian dicaci maki pun, dia membalasnya bukan dengan balasan yang caci maki juga, tapi mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang penuh keselamatan dan ketentraman. Kalau kemudian kita lihat ya, saya juga prihatin kalau kemudian ada beberapa orang di media sosial yang kemudian mengutak-atik itu kan, nambahi panas saja. Sebetulnya kan udah selesai ketika Ustadz Syafiq Riza Basalamah terima kan.
ya sudah pulang gitu kan. Dan beliau ada juga yang ngundang di tempat lain dakwahnya, selesai. Tapi kalau kemudian ada yang di YouTube kemudian manas-manasi, ya justru tambah keruh gitu kan. Ustadz Syafiq Ridza Basalamanya sendiri udah terima kok, apa gitu kan. Sudah, mau kalau udah terima mau apa lagi, mau diserang lagi gitu kan. Beliau nggak ngerespon kok gitu kan. Itu merupakan salah satu sifat yang paling ideal untuk saat ini ya, dimana memang saat ini memang lagi situasi itu serba susah gitu kan, serba memang repot gitu kan. Yang paling baik adalah kemudian defensif, nggak perlu kita kemudian membalas, terima-terima aja kan. Memang karena memang kalau kemudian ada batasan-batasannya kan, memang ada aturan hukum di sini. Kalau memang orang juga nggak bisa terus-terusan yang berlebihan gitu kan. Tapi yang bikin parah ini kan memang kemudian saya lihat ada beberapa YouTuber yang seakan-akan bela Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Teman-teman bisa lihat lah itu kan, banyak kan seakan-akan bela Ustadz Syafiq Ridza Basalamah, tapi sebetulnya itu kan kita nggak tahu intennya. Justru manas-manasi kelompok yang mungkin orang-orang yang nggak suka sama Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Sudah lah gitu kan, nggak perlu kalau yang YouTube mancing-mancing pihak yang memang nggak suka sama Ustadz Syafiq Ridza Basalamah. Ustadz Syafiq Ridza Basalamahnya sendiri udah ikhlas kok. Dia mendoakan agar kemudian saudara-saudaranya yang kemudian nggak suka sama beliau, nggak suka dengan dakwah ataupun ceramah beliau ataupun kajian Islam beliau mendoakan supaya mereka kemudian sadar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya mereka itu adalah saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara muslim. Saya pun berpikir seperti itu gitu kan. Sudahlah, stop. Kalau yang YouTuber manas-manasi itu kan ada kan yang suka ahli silat yang teriak-teriak terus kan. Saya bukannya nggak mengapresiasi gitu kan. Udah seperti itu siapa namanya, Harry Pras, bukannya nggak mengapresiasi kemudian sikap beliau untuk mendukung Ustadz Syafiq Ridza Basalam, tapi tolonglah itu kan, kalau Ustadz Syafiq Ridza Basalamnya sendiri sudah terima ya sudah gitu, nggak perlu dipanas-panasi lagi gitu kan. Toh nanti kebenaran itu berjalan dengan sendirinya gitu kan, nggak semua yang ada itu bisa kemudian kita lawan gitu kan. Sama ketika Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah musuh-musuhnya terlalu kuat, ya beliau hijrah ke Madinah gitu kan. Sama ketika kemudian Musa kemudian di Mesir, kemudian lawan-lawannya terlalu kuat yang ini, ya beliau hijrah ke Madian gitu kan. Ya, seperti itulah gitu kan, nggak perlu kemudian semuanya harus dilawan gitu kan. Kekerasan dilawan dengan kekerasan, caci maki dilawan caci maki, justru akan memperkeruh kondisinya. Toh mereka semua adalah saudara-saudara kita seiman, mereka adalah orang-orang saudara-saudara kita muslim. Semoga kedepannya mendapatkan hidayah, mendapatkan kesadaran, mendapatkan terbuka pola pikirnya ya gitu kan. Karena memang kita nggak tahu akhir dari sesuatu ya, kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa kemudian mencap seseorang itu memang mutlak salah, karena memang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, innamal amalu bil khawatim. Sesungguhnya amal seorang itu berdasarkan penutupnya nanti. Kita nggak tahu. Ketika seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang belum benci agama Islam dan Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi seorang khalifah, menjadi sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Ikrimah bin Abu Jahal yang kemudian dulu juga sempat melarikan ke Yaman gitu kan, bapaknya seorang Abu Jahal, dia menjadi seorang sahabat daripada Nabi Muhammad SAW, menjadi seorang yang alim gitu kan. Begitupun Wahzi gitu kan, seorang yang dulu pernah membunuh pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas ya, pamannya Nabi Muhammad Abbas radhiyallahu anhu. Dia terakhir menjadi seorang pejuang Islam ya, si Wahzi ini. Wahzi kemudian yang membunuh Musailimah bin Kanzab gitu kan, yang mengaku menjadi nabi. Itu contoh-contoh, artinya kita tetap nggak bisa mencap mereka salah total. Yang jelas mereka saudara-saudara kita seiman, kita doakan agar mereka terbuka pikirannya dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, gitu teman-teman. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.